Di tanggal 18 September tahun 2024, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, terus ada HNSI, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara, Satpol PP, serta Kementerian PUPR itu menemukan kalau ternyata panjang pagar tersebut tiba-tiba sudah bertambah menjadi 13,12 km dari yang tadinya 7 km. Wah, gila. Bertambahnya itu sekitar 6,12 kilo. Menurut keterangan dari koordinator JRP yang bernama Sandi Marta Praja, dia bilang kalau pagar laut yang dia sebut sebagai tanggul ini itu dibuat sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi katanya. Selain tujuan tersebut, si Sandi ini bilang kalau keberadaan pagar di sana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau kondisinya baik, area sekitar pagar laut itu bisa dimanfaatkan sebagai tambak ikan yang nantinya juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan untuk lebih mudah mendapatkan ikan. Katanya dia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, di beberapa video gue itu banyak banget yang komen dan minta untuk dibahas tentang pagar laut yang ada di Tangerang, yang saat sekarang ini sedang ramai banget dibahas. Ya gimana nggak ramai ya geng? Dikatakan kalau pagar ini ketika pertama kali ditemukan panjangnya sudah mencapai 7 km. Cukup panjang. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang membangun pagar sepanjang itu? Nah, karena menurut pengakuan warga sekitar bukan mereka yang membangun pagar tersebut. Malah mereka merasa terganggu dengan adanya pagar tersebut. Karena seperti yang kita tahu, warga yang tinggal di pesisir pantai itu kebanyakan adalah nelayan. Ya sehingga mereka nggak mungkin memetak-metakan laut seperti itu karena laut itu menjadi tempat mereka mencari rezeki. Nah di topik kali ini gue pengen membahas nih pertanyaan yang masih membuat netizen penasaran. Bagaimana bisa pagar sepanjang itu dibangun tanpa diketahui oleh orang-orang? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut? Nah di sini gue sudah merangkum tentang pembahasan ini dan akan gue jelaskan kepada kalian secara sesederhana mungkin agar kalian bisa paham atau mengerti dengan informasi yang gue sampaikan ini. Nah cuma di sini gue mau disclaimer dulu nih geng. Dalam penyampaian informasi ini gue nggak ada maksud untuk menggiring opini dan ataupun menyudutkan salah satu pihak. Di sini tugas gue hanya menyampaikan cerita atau menyampaikan berita sesuai dengan apa yang ada di media mainstream. Jadi di sini gue membantu kalian untuk paham dengan apa yang ada di media, gue rangkum dan gue ceritakan. Nah untuk apa yang gue sampaikan di sini, kalian bisa cek sendiri sumbernya dan banyak banget di media-media. Nah oke, kalau gitu langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kontroversi pagar laut yang sangat panjang ini di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kronologi pertama ketika awal mula penemuan pagar laut di Tangerang. Jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan mulai dengan penemuan pagar laut tersebut di Tangerang biar runut gitu ya dengan waktu yang ada. Dan juga nanti kita bakal bercerita di belakang tentang penemuan pagar laut lainnya. Nah jadi ternyata nggak cuma satu laut yang udah dipagerin. Jadi geng, informasi mengenai keberadaan pagar laut ini didapatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten setelah adanya laporan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan HNSI Ranting Mauk. Nah, para nelayan tersebut tinggal di daerah pantai yang sudah dipagari ini dan mereka mengeluh atas keberadaan pagar laut di sana yang membuat mereka jadi kesulitan mencari ikan. Dan ketika laporan itu ada, tim DKP Banten langsung mendatangi lokasi yang dimaksud sekitar 5 hari setelah laporan masuk, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2024, yang mana mereka ke sana untuk ngecek. Nah, pada saat itu geng, pagar tersebut diketahui udah terpasang dan ya udah sejauh 7 km kepasangnya. Jadi udah nggak main-main jaraknya. Dan itu panjang banget 7 kilo geng. 7 kilo tuh kayak dari mana ke mana ya, pokoknya panjang deh. Kita dari rumah ke warung aja itu kayaknya mager banget. Nah ini 7 km, jauh banget itu. Dan keberadaan pagar laut ini sangat misterius.
Dan kemudian ini menjadi perhatian bagi tim DKP Banten karena tidak ada satu orang pun yang mengakui yang bertanggung jawab atas kepemilikan pagar laut tersebut. Terus singkat cerita geng, berlanjut pada tanggal 4 sampai dengan 5 September tahun 2024. Tim DKP Banten di saat itu kembali melakukan investigasi atas pagar laut tersebut. Namun investigasi kali ini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau disingkat dengan Ditjen PSDKP. Terus ada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan juga Polisi Khusus atau Polsus. Lalu di kunjungan yang kedua, tim investigasi terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok untuk memeriksa langsung ke lokasi pagar laut tersebut, sementara kelompok yang lain itu ditugaskan untuk berkoordinasi dengan camat dan kepala desa setempat. Nah, jadi ada laporan lah kepada perangkat desa. Dan koordinasi di saat itu menunjukkan kalau keberadaan pagar laut di sana ternyata tidak memiliki rekomendasi atau izin dari pemerintah setempat, baik dari pihak kecamatan maupun desa. Mereka nggak mengakui kalau mereka ya merasa pernah ngasih izin gitu. Nah, itu artinya pagar tersebut dibangun atau berdiri secara ilegal. Karena untuk membangun rumah aja butuh persetujuan dari pemerintah, apalagi ini perairan gitu, laut, yang bahkan nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, oleh karena itu, DKP Banten mengatakan akan terus memantau perkembangan dari pagar laut tersebut dengan melakukan patroli rutin. Dan singkat ceritanya nih geng, pada patroli berikutnya di tanggal 18 September tahun 2024, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, terus ada HNSI, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara, Satpol PP, serta Kementerian PUPR itu menemukan kalau ternyata panjang pagar tersebut tiba-tiba sudah bertambah menjadi 13,12 km dari yang tadinya 7 km. Wah, gila. Bertambahnya itu sekitar 6,12 kilo. Hampir 50%-nya. Ya berarti kan sembari diperiksa, itu pagar terus dibangun atau terus ditambah. Dan yang lebih gilanya lagi, terakhir kalinya ketika dilakukan pengecekan, ternyata panjangnya sudah lebih panjang lagi, bahkan mencapai 30,16 km. Wow. Terus geng, lokasi dari pagar laut tersebut berada di sejumlah desa dan kecamatan di Tangerang. Yang kalau dirinci, pagar laut itu membentang di 3 desa kecamatan Kronjo, 3 desa kecamatan Kemiri, dan 4 desa kecamatan Mauk, dan 1 desa masing-masing di kecamatan Sukadiri dan juga Paku Haji, serta 2 desa di kecamatan Teluk Naga. Pagar ini dibuat menggunakan bambu dengan tinggi sekitar 6 meter. Pemasangan dari pagar laut tersebut dibentuk dari anyaman bambu, paranet, serta pemberat berupa karung yang diisi dengan pasir. Kalau dilihat dari dekat, bagian atas dari beberapa di antara baris-baris bambu tersebut ada yang dibuat membentuk jalan. Jadi semacam kayak jembatan gitu geng. Sehingga kalau dipijak oleh orang yang ingin berjalan di atasnya itu bisa. Dan lalu ada sebuah video yang diunggah oleh netizen nih dengan memperlihatkan keberadaan dari pagar laut yang diambil lewat citra satelit juga. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat kalau bagian terluar dari pagar laut itu membentang lurus sejauh 6,59 km. Dan dari 6,5 km pagar laut tersebut terbagi menjadi 3 blok yang terpisah. Blok yang pertama ada di kawasan Desa Kramat yang membentang sepanjang 3,07 km. Terus blok yang kedua terletak di kawasan Desa Kohot yang membentang sepanjang 4,71 km. Dan blok yang ketiga terletak di Desa Kohot lagi yang membentang sepanjang 1,47 km. Nah terus geng, kalau dilihat dengan lebih teliti lagi, di dalam pagar tersebut sudah dipetak-petakan lagi menggunakan pagar bambu dengan ukuran yang bervariasi. Bentuknya tuh mirip kayak tambak-tambak udang gitu loh geng. Atau mungkin kayak pembatas sawah gitu. Coba kalian simak di video ini baik-baik, kelihatan banget tuh. Padahal nih geng, lokasi dari pagar laut tersebut berada di zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata dan zona pelabuhan perikanan, serta zona pengelolaan energi dan zona perikanan budidaya. Pagar tersebut juga dekat dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.
Lagi-lagi, pertanyaannya sekarang, siapa yang membangun pagar laut tersebut yang tidak berizin sepanjang 30 km itu? Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP itu mengatakan kalau pihak mereka nggak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Dan untuk itu, pihak Ombudsman lah yang bakal melakukan penelusuran terkait siapa orang yang melakukan pemagaran laut di Tangerang ini. Nah, namun banyak yang curiga kalau pemagaran laut ini ada hubungannya dengan reklamasi. Jadi kayak ya pengen menimbun dan membuat pulau baru. Nah, cuma kalau dari pihak KKP sendiri itu belum bisa memastikan hal tersebut karena untuk melakukan reklamasi juga harus melakukan pengurusan izin terlebih dahulu sebelum memulai reklamasi. Pihak Ombudsman itu menduga kalau keberadaan pagar laut ini berhubungan dengan proyek strategis nasional atau PSN serta aktivitas ilegal. Aktivitas ilegal ini seperti penimbunan tambak dan aliran sungai tanpa izin secara diam-diam. Dan ini kata ombudsmannya langsung, geng. Bukan isu atau asumsi yang liar. Terus geng, berdasarkan keterangan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Banten yang bernama Fadli Afriyadi, ketika pihak Ombudsman melakukan investigasi, itu ternyata pagar tersebut didirikan oleh warga pada malam hari yang dibayar dengan upah harian sebesar 100.000. Nah, ini menurut keterangan mereka nih. Warga setempat mengaku menerima upah Rp100.000 per orang untuk memasang pagar pada malam hari. Nah, itu semua sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2024 katanya. Nah, tapi belum diketahui identitas dari warga yang membangun pagar tersebut sampai sekarang. Yang dimaksud tuh warga mana? Kalau warga lokal, masalahnya warga lokal itu ngaku mereka nelayan dan gak pernah merasa mereka yang membangun itu. Berarti warga yang mana? Dan menurut Fadil juga, pagar tersebut memiliki pintu setiap 400 meter sehingga perahu bisa masuk melalui pagar tersebut, tetapi di dalamnya ada pagar lain lagi. Jadi berlapis-lapis gitu, geng, mirip dengan yang terlihat di video yang tadi sempat gue tampilkan. Dari keterangan yang dikatakan kalau dibangunnya pagar laut ini pada malam hari, itu ternyata juga dikonfirmasi dari kesaksian seseorang yang merupakan warga sekitar yang bernama Surwan. Surwan ini bilang kalau pagar-pagar tersebut udah dipasang sejak 2 sampai 3 bulan yang lalu lah. Nah, jadi pengerjaannya itu dilakukan pada malam hari dan warga sekitar tidak dilibatkan sebenarnya dalam pembangunan pagar laut tersebut, sehingga mereka nggak ada yang tahu keberadaan pagar itu. Pokoknya pas pagi-pagi ngelihat udah ada aja. Nah, kalau dibilang yang ngerjain warga, yang mungkin looks-nya para pekerja ini kayak warga, tapi bukan warga sekitar gitu. Dan dia juga menyampaikan kalau ada nelayan yang melaut, ketika pulang itu sampai menabrak pagar tersebut karena mereka sebelumnya nggak tahu kalau di situ udah ada pagar. Nah, Surwan juga mengaku kalau keberadaan pagar tersebut mengganggu aktivitas para nelayan dan membuat nelayan-nelayan itu nggak bisa melajukan kapalnya secara bebas seperti ketika sebelum adanya pagar-pagar tersebut. Nah, dengan adanya pagar ini, para nelayan harus melajukan kapal mereka lebih jauh untuk bisa sampai ke jalur yang biasanya mereka lintasi, yang mana hal tersebut tentu bakal menghabiskan banyak solar atau banyak bahan bakar. Nah, terus lagi geng, ada kesaksian dari seseorang yang bernama Heru. Dia ini merupakan warga setempat yang juga berprofesi sebagai nelayan. Heru ini mengatakan kalau sekitar 2-3 bulan sebelumnya ada 5 truk yang berukuran besar yang membawa bambu-bambu ini dan diletakkan di pesisir Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, kemudian dia juga lihat ada beberapa pekerja yang bertugas untuk menurunkan bambu-bambu dari truk, lalu membawa bambu-bambu tersebut ke tengah laut menggunakan perahu. Nah, kemudian bambu-bambu ini baru dipasang membentuk seperti pagar. Nah, Heru ini bilang kalau nelayan yang menggunakan kapal kecil pasti mencari ikan di sekitar tempat pagar itu dipasang, karena cuma kapal-kapal besar aja yang bisa mencari ikan hingga ke tengah laut yang lebih jauh. Sementara yang kecil-kecil cuma bisa sampai ke area yang dekat dengan daratan, yang mana saat ini ya sayangnya udah dipasangi pagar yang kemungkinan membuat ikan-ikan jadi terganggu. Dan hal inilah yang membuat aktivitas mencari ikan bagi nelayan itu ya cukup mengganggu lah di saat itu karena adanya pagar laut tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi nih geng, warga yang bersaksi. Namanya itu ya inisial AN. Nah, AN ini bilang kalau untuk membangun pagar di daerah Kohot, pekerjaan tersebut sudah dimulai sejak setahun yang lalu dan bahkan terus berlangsung sampai beberapa waktu belakangan katanya. Gila ya, udah setahun. Dan kabarnya yang mengerjakan pembangunan tersebut bukanlah warga sekitar, tapi justru dari Kalang Serang dan Tanjung Kait. Nah, pengakuan dari si AN ini berbeda dengan pengakuan dari Surwan dan juga Heru. Nah, kalau si AN ini bilang kalau pembangunan pagar bambu ini dikerjakan pada siang hari dan dipasang dalam beberapa hari kerja. Nah, para pekerjanya ini menancapkan bambu dengan berjalan kaki ke tengah laut tersebut karena laut yang berada di perairan pantai Kohot itu dangkal.
Ya, hanya sepinggang orang dewasa. Dan bambu-bambu yang datang ke sana berasal dari sebuah proyek di sebelah timur Kampung Kohot dengan cara diapungkan. Nah, jadi di sini ada dua informasi. Berbeda dengan informasi yang dikatakan oleh saksi yang bernama Surwan dan juga Heru. Mereka menyaksikan kalau pembangunan di daerah mereka itu pada malam hari, sementara AN di daerahnya dia pada siang hari dan tidak menggunakan perahu, melainkan langsung berjalan karena dangkal. Nah, memang geng, keterangan dari saksi ini beda-beda karena mungkin jaraknya juga cukup panjang, jadi waktu pengerjaannya juga berbeda-beda. Nah, misalkan salah satunya keterangan dari salah satu nelayan dari desa Karangserang yang bernama Pak Trisno. Dia ini mengatakan kalau pemasangan bambu itu dilakukan pada pagi hari justru. Dan Pak Trisno ini melihat kalau ada beberapa kapal kecil yang mengangkut beberapa orang untuk memasang pagar tersebut. Ya, kalau sepengelihatannya dia, kapal-kapal kecil tersebut berasal dari Tanjung Kait juga. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita bayangkan ya geng, dari mana asal muasal pagar bambu tersebut. Pada saat itu awal mula tahunya seperti apa Pak nelayan di sini? Ya, awalnya sih ada kiriman material bambu itu. Material malam, bambu? Ya, yang ngompoy 5 mobil malam. Malam hari itu Malam datangnya? harinya ya. Nah, jadi geng, dari kesaksian para nelayan serta warga sekitar, bisa kita lihat nih geng, pemasangan di beberapa wilayah itu beda-beda. Ada yang pagi, siang, dan ada juga yang malam hari. Berarti memang pembangunan pagar ini dilakukan secara masif meskipun masih belum tahu siapa orang-orang yang memasang pagar tersebut dan siapa orang-orang yang membayar mereka. Nah, kemudian beredar lagi kabar kalau biaya pembangunan pagar laut ini bahkan mencapai sekitar 420.000 per meternya. Kaliin aja tuh, 420.000 per meter. Ini sudah mencapai ya belasan kilometer, bahkan puluhan kilometer. Terus ditambah lagi dengan biaya untuk orang-orang yang memasang pagar tersebut sekitar 100-200.000 per hari. Otomatis biayanya nggak kecil. Sehingga kalau di total-total nih ya, biaya pembangunannya itu bisa mencapai 15 miliar rupiah lebih. Jadi mungkin nggak kira-kira menurut kalian itu dilakukan oleh para nelayan sendiri dengan uang sebesar 15 miliar? Nggak mungkin banget gitu kan? Nah, sementara itu untuk kerugian yang dialami oleh nelayan sendiri itu sebesar 16 miliar rupiah berdasarkan catatan dari pihak ombudsman. Nah, untuk saat ini KKP itu sudah menyegel pagar laut di sepanjang pesisir utara Tangerang karena sudah dipastikan tidak berizin alias ilegal. Dan pada tanggal 9 Januari tahun 2025 ada belasan petugas yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan yang bernama Pung Nugroho Saksono. Nah, itu mereka langsung memasang spanduk berwarna merah yang bertuliskan penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin tepat di atas bambu-bambu tersebut karena dinilai sudah melanggar pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, kan ini baru penyegelan doang geng terhadap pagar bambu tersebut. Ini belum masuk ke dalam tindakan pembongkaran terhadap pagar-pagar tersebut. Dan penyegelan ini juga menjadi sorotan bagi banyak pihak karena KKP di saat itu baru menyegel setelah 5 bulan sejak pertama kali warga melaporkan hal ini. Nah, jadi kayak setelah viral baru ditindak gitu. Dan menurut berbagai pihak, ketika pihak KKP akhirnya tahu kalau adanya pemasangan pagar laut ilegal ini, seharusnya bisa dilakukan tindakan di saat itu juga. Nah, tapi ini malah membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan lamanya untuk bisa menyegel tempat tersebut. Dan untuk pembongkarannya, Pak Pung Nugroho Saksono selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP itu memberikan tenggat waktu 20 hari kepada pemilik pagar laut untuk mencabut pagar-pagar tersebut. Kalau tidak, pihak KKP akan mengambil tindakan pembongkaran. Nah, tapi meskipun begitu, pagar laut tersebut yang ada di Tangerang itu masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan siapa yang punya pagar tersebut? Nah, lalu singkat cerita, setelah dilakukan penyegelan oleh pihak KKP, permasalahan pagar laut ini benar-benar nggak berhenti sampai di situ aja geng. Karena ada beberapa fakta yang kemudian terungkap dan ada pihak yang mengaku sebagai pekerja yang membuat pagar tersebut. Nah, jadi ada beberapa orang yang mengaku kalau ya kami yang ngerjain itu demi nelayan, itu demi rakyat dan segala macam lah isu-isunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan menguak dalang di balik pembuat pagar laut tersebut.
Jadi geng, pihak KKP yang pada awalnya hanya melakukan penyegelan aja terhadap pagar laut yang ada di Tangerang ini dan gak langsung melakukan pembongkaran, nah itu dikritik oleh masyarakat geng. Nah terutama netizen di internet. Kenapa harus nunggu 20 hari baru dibongkar? Kan sudah tahu itu nggak berizin dari awal. Nunggu apa lagi gitu. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan yang bernama Sakti Wahyu Trenggono itu menyebutkan kalau pemerintah nggak bisa langsung mencabut pagar laut itu karena harus melalui prosedur sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu memang disegel terlebih dahulu. Nah, setelah disegel, pemerintah akan melanjutkan dengan melakukan penyelidikan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut. Kalau udah diketahui, KKP bakal memberikan denda dan meminta pelaku untuk membongkar pagar tersebut. Jadi katanya ya nggak bisa langsung dibongkar gitu aja. Nah tapi informasi terupdate-nya nih geng ya, yang ada di media Tempo yang dibuat pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Dikatakan pagar laut yang berada di kawasan Tanjung Pasir itu sedang dilakukan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, yaitu Brigjen TNI Hari Indarto. Nah dalam melakukan perobohan dan pembongkarannya tersebut, TNI AL juga dibantu oleh nelayan dengan cara mengikat pagar menggunakan tali yang ditarik oleh kapal sampai roboh. Nah namun geng, Pak Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan di saat itu justru meminta agar pagar laut itu nggak langsung dibongkar. Karena menurut beliau, pagar laut tersebut seharusnya menjadi barang bukti terlebih dahulu. Nah ditambah beliau sama sekali nggak mengetahui kalau pagar laut tersebut ternyata sudah dibongkar oleh TNI AL serta nelayan setempat. Nah beliau ini mengaku kayak nggak dapat kabar gitu. Nah ini tuh dianggap aneh oleh netizen. Kok bisa menteri tidak mengetahui kalau ya barang bukti tersebut sudah dibongkar oleh TNI AL? Padahal kedua institusi ini seharusnya melakukan koordinasi. Nah ini kan kayak terkesan ya gimana ya, kita kayak percaya nggak ya dibilang nggak tahu, masa iya nggak tahu sih gitu. Dan kasusnya sebesar itu. Nah meskipun diminta untuk dihentikan pembongkaran tersebut, Jenderal Agus Subianto selaku Panglima TNI mengatakan kalau pembongkaran tersebut harus tetap terus berlanjut sebab ini sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan akan selesai secepatnya. Tapi pada akhirnya nih geng, pihak KKP setuju juga untuk melakukan pembongkaran tersebut dan mengikuti instruksi dari Presiden dengan menerjunkan ratusan personil. Nah setelah Pak Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Pak Presiden, beliau mengatakan kalau berdirinya pagar laut di sana bisa terjadi karena kurangnya pengawasan. Hal ini disebabkan karena luasnya perairan Indonesia, namun armada patroli kita itu terbatas. Dan pihak KKP menduga kalau pagar laut tersebut itu adalah penangkaran kerang milik nelayan. Makanya pada awalnya KKP tidak melakukan tindakan apapun. Jadi dikirain tuh punya nelayan tuh mungkin tambak atau tempat biar ngumpulnya kerang gitu atau apalah gitu. Nah sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH itu ikut turun tangan untuk menyelidiki keberadaan pagar laut tersebut. Pihak dari KLA itu mengungkap kalau pemasangan pagar di sana tidak disertai dengan sejumlah dokumen lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, terus upaya pengelolaan lingkungan atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Jadi benar-benar fix kalau pagar laut di sana itu ilegal, nggak resmi sama sekali dan melanggar hukum. Kalau dari hasil penyelidikan KLH nanti ditemukan adanya kerusakan lingkungan, maka KLH akan mengambil langkah hukum sesuai aturan yang berlaku. Terus geng, di tengah-tengah rasa penasaran orang-orang tentang siapa yang membangun pagar ini dan apa tujuannya, tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang tergabung di dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP yang mengklaim kalau mereka yang membuat pagar laut tersebut yang membentang sampai laut pantai utara atau Pantura. Loh kok bisa gitu ya? Ada nelayan yang mengaku kalau mereka yang membangun pagar ini. Atau masyarakat sekitar lah. Padahal ya nelayan-nelayan lain yang terdampak itu merasa marah. Tapi di sini jujur ada yang ngaku kalau mereka yang berinisiatif dan sekaligus melakukan pembangunan tersebut. Nah gegerlah di saat itu saat pihak JRP ini mengklaim kayak gitu geng. Menurut keterangan dari koordinator JRP yang bernama Sandi Marta Praja, dia bilang kalau pagar laut yang dia sebut sebagai tanggul ini itu dibuat sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi katanya. Selain tujuan tersebut, si Sandi ini bilang kalau keberadaan pagar di sana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau kondisinya baik, area sekitar pagar laut itu bisa dimanfaatkan sebagai tambak ikan yang nantinya juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan untuk lebih mudah mendapatkan ikan, katanya dia. Nah, oleh karena itu, pembangunan pagar laut ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang dana pembangunannya didapatkan dari kerja gotong royong dan patungan warga. Masih keterangan dari si Sandi ini. Tapi tadi gue udah coba ya hitung-hitung kasar kan.
Total-totalnya itu bisa sampai 15 miliar. Sekarang secara logikanya, nelayan mana yang mau patungan sampai 15 miliar untuk bikin pagar bambu kayak gitu? Kalau uangnya berasal dari uang patungan warga, Sandi selaku koordinator mengatakan kalau pihaknya tidak mengetahui besaran dari biaya yang sudah terkumpul tersebut karena tidak ada rincian yang pasti soal biaya yang dibutuhkan untuk membangun pagar itu. Aneh banget kan? Bisa bikin statement tapi nggak ada datanya gitu. Dan menurut kalian masuk akal nggak, geng? Bangunan pagar sepanjang itu nggak punya catatan keuangan yang terkumpul berapa, biaya yang habis berapa, ya siapa aja yang patungan gitu kan, aneh banget. Nah, si Sandi ini juga mengatakan kalau inisiatif untuk membangun pagar ini berasal dari solidaritas warga yang berada di beberapa desa aja, geng. Dan dia bilang nggak semua desa ikut dalam pembangunan pagar ini. Nah, tapi lagi-lagi nih, geng, si Sandi ini tidak menjawab dengan jelas desa mana aja yang ikut patungan untuk membangun pagar sepanjang itu. Masalahnya ya kalau dia bisa sebut nih, ya kita bisa langsung mengkonfirmasi ke desa-desa yang dia sebutkan namanya. Nah, tapi dia ini kayak enggan dan ya nggak mau nyebutin desa mana aja. Kan aneh berarti ya. Nah, lalu singkat cerita, statement dari si Sandi ini dipertanyakan oleh banyak orang, mulai dari klaim kalau itu dibangun oleh warga sendiri dengan patungan, tapi nggak disebutkan warganya dari mana aja, bahkan nggak tahu biayanya habis berapa untuk membangun pagar tersebut. Nah, terus juga pernyataan si Sandi yang bilang kalau pagar ini dibangun untuk tujuan yang baik, yaitu mencegah abrasi dan meningkatkan perekonomian nelayan. Padahal, di satu sisi, warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan justru mengeluhkan kalau adanya pagar di sana membuat aktivitas mereka itu jadi terganggu. Mereka agak kesulitan untuk melaut atau mencari ikan. Nah, tapi si Sandi ini bilang malah itu baik buat nelayan, kan aneh banget. Nah, terus kalau alasannya karena ingin mencegah abrasi, ya nggak mungkin efektif lah kalau hanya dipasang bambu kayak gitu. Kena ombak tinggi juga bakal hanyut tuh bambu-bambunya. Nah, apalagi kalau dari banyak kabar yang beredar, biaya yang dihabiskan yaitu 15 miliar rupiah tadi. Logikanya ya nggak masuk. Yang mengeluarkan uang itu dengan cara patungan, itu nggak masuk akal banget. Apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja ya agak sulit gitu. Gimana harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membuat pagar yang entah untuk apa fungsinya. Dan sementara data yang diambil oleh Ombudsman, para nelayan ini mendapatkan kerugian jauh lebih besar, yaitu sekitar 16 miliar rupiah. Kan gak masuk akal, geng, kalau si Sandi ini bilang biaya pembangunannya berasal dari patungan warga. Warga yang mana gitu. Akibat dari statement dia inilah, justru dia terkesan membela keberadaan dari pagar laut. Dan netizen jadi menyoroti sosok si Sandi ini. Siapa dia? Katanya dia ini koordinator JRP yang isinya adalah nelayan, tapi kok malah statementnya seperti tidak berpihak kepada nelayan gitu. Kalau kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini aduh. Nah, apalagi setelah dia hadir di salah satu stasiun TV dan sempat berdebat dengan seorang nelayan yang bernama Pak Khalid. Ekspresinya dia itu terlihat songong banget, sampai-sampai ada yang mengejek dia seperti orang yang nggak mandi lah, atau orang lagi make lah, segala macam gitu. Dan pada saat Sandi ini mengatakan kalau dia adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, namun setelah dicek, pihak dari kampus tersebut justru mengkonfirmasi kalau Sandi memang pernah menjadi mahasiswa di sana, tepatnya mahasiswa ilmu pemerintahan di FISIP. Namun sayangnya dia itu sudah di drop out alias di DO, dikeluarkan dari kuliahnya pada tahun 2021 kemarin. Nah, terus timbul pertanyaan, ngapain gitu kan dia bawa-bawa alma mater kampusnya yang dulu, padahal dia udah nggak berstatus sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Ya karena udah drop out lagi. Itu kan ibaratnya ya dikeluarkan secara tidak hormat gitu. Dan pada saat debat di televisi itu juga, Pak Khalid selaku nelayan juga membantah semua statement yang dikatakan oleh Sandi, karena apa yang dia katakan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan atau dialami oleh para nelayan. Dan Khalid ini mengatakan kalau dia serta nelayan yang lain sudah mengetahui tentang adanya keberadaan pagar laut ini, kata dia. Namun pada saat itu belum dipetak-petakan seperti sekarang. Dan Pak Khalid yang juga pernah berbicara dengan pekerja yang diminta untuk memasang pagar laut tersebut, dan pekerjanya itu mengaku kalau mereka diperintahkan oleh sebuah korporasi atau perusahaan yang cukup ternama di Jakarta, geng. Nah, oleh karena itu Pak Khalid membantah statementnya Sandi yang mengatakan kalau pagar laut tersebut sengaja dibuat oleh nelayan, apalagi dengan alasan untuk mencegah abrasi. Itu nggak efektif dan gak masuk akal banget. Nah terus geng, karena perkataan kalau mereka ini disuruh oleh perusahaan ternama Jakarta, netizen jadi menduga-duga nih, apa jangan-jangan yang dimaksud ini adalah mega proyek PIK 2.
karena memang lokasi pagar laut itu yang berada dengan PIK 2. Dan rumor ini membuat manajemen dari pihak PIK 2 sampai buka suara. Mereka membantah sudah terlibat di dalam pembuatan pagar laut di Tangerang tersebut. Manajemen dari PIK 2 juga menjelaskan kalau proyek strategis nasional atau PSN juga tidak ada hubungannya dengan PIK 2, sebab dua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda banget. Dan dikatakan PIK 2 adalah proyek yang orientasinya untuk membangun real estate, dan itu sudah berjalan sejak tahun 2009. Oleh karena itu, pembangunan kawasan PIK 2 sudah berjalan sebelum adanya penetapan PSN oleh Presiden Jokowi pada tahun 2024. Nah, PSN ini sendiri merupakan sebuah proyek yang investasinya murni dari swasta, yaitu dari pengembang kawasan PIK 2 atau Agung Sedayu Group senilai 39,7 triliun rupiah. Walaupun berinvestasi di PSN, tetap nih proyek PIK 2 dan PSN adalah dua hal yang dijalankan dengan regulasi yang berbeda. Itu menurut manajemen PIK 2 nih geng. Mengkonfirmasi pernyataan dari manajemen PIK 2 yaitu Pak Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau mengatakan kalau pagar laut yang ada di pesisir utara Tangerang itu bukan menjadi bagian dari PSN PIK 2. Dan Pak Airlangga ini menegaskan PSN yang ada di kawasan tersebut hanya mencakup pagar laut. Dan sementara pembangunan pagar laut yang ada di Tangerang itu tidak termasuk ke dalam proyek PSN ataupun kawasan PIK 2. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tuh pembelaan dari pihak PIK 2. Dan selain PIK 2, ada pihak lain lagi yang dituduh atau diduga terlibat di dalam pemasangan pagar laut ini, geng, yaitu Kepala Desa Kohot yang bernama Pak Arsin. Dugaan ini mencuat karena beredar sebuah video yang kelihatannya si Pak Arsin ini sedang memantau serta memberikan arahan kepada para pekerja ketika sedang memasang pagar bambu. Nah, terus juga katanya Pak Arsin ini juga punya koleksi mobil mewah yang salah satunya adalah Rubicon. Wow, gila banget ya. Kepala desa tapi bisa beli Rubicon. Gimana caranya tuh? Yakni kepala desa yang punya mobil Rubicon dan garasi rumahnya yang seperti showroom mobil. Kepala desa yang dimaksud adalah Arsin bin Asif, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, tapi geng, Pak Arsin ini membantah kalau dia terlibat di dalam pemasangan pagar laut. Dan video yang viral tersebut dia bilang adalah rekaman ketika dia menyuruh para pekerja untuk memasang pagar tersebut. Ya, itu dia bilang nggak benar, geng, karena kejadian di video itu tahun lalu sebelum pagar laut itu dibangun di sana. Dan Pak Arsin sendiri itu mengaku nggak kenal dengan para pekerja yang diminta untuk membangun pagar bambu tersebut. Malah dia yang memberitahu ketua RT serta RW kalau ada pagar di perairan mereka. Dan oleh karena itu, Pak Arsin ini mengaku siap kalau harus memberikan keterangan semisalnya ada pihak atau lembaga yang ingin mengetahui informasi mengenai pagar laut tersebut. Dan yang sangat-sangat mengejutkan ya geng, nih saat ini, aduh, hancur banget sih. Gue gak nyangka aja sampai sejauh ini. Kalian harus tahu, laut di sana yang sudah dipagari ternyata sudah memiliki SHGB dan SHM atas kepemilikan laut di Tangerang. Kacau gak tuh? Biasanya kan adanya surat tanah, ini udah ada surat untuk sepetak bidang yang diisi oleh air dan udah bisa disertifikatkan atau disuratkan secara resmi. Kok bisa? Nah, sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu terbitnya SHGB dan SHM atas kepemilikan laut di Tangerang. Lanjut ke part 2.